Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Apa kabar semuanya Sobat Hero? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Anda pasti pernah mendengar salah satu dari ketiga istilah ilusi, delusi, ataupun halusinasi. Ya, ketiga istilah tersebut pastinya sering kita jumpai atau kita dengar di beberapa kasus yang biasanya mengakibatkan seseorang itu cenderung bertingkah aneh. Entah orang tersebut mengalami sebuah ilusi, delusi, bahkan halusinasi. Lantas apa perbedaan dari ketiga istilah tersebut? Ini akan kita bahas pada episode kali ini. Mari kita belajar bersama, jangan skip videonya dan seperti biasa, kita putar dulu intronya. Hidup adalah sebuah ilusi, hidup adalah sebuah halusinasi, dan hidup adalah sebuah delusi yang baru saja dimulai. Ya, ketiga istilah tersebut pastinya sering kita dengar di kehidupan sehari-hari, yaitu ilusi, delusi, dan juga halusinasi. Ketiga istilah tersebut sebetulnya memiliki perbedaan, tetapi banyak masyarakat yang menganggap bahwa ketiga istilah tersebut adalah sama, padahal sebetulnya tidak. Pada episode kali ini kita akan sedikit membedah dan membahas apa yang disebut dengan ilusi, delusi, dan juga halusinasi. Apa itu ilusi? Ilusi itu adalah sebuah rangsangan yang didapatkan oleh salah satu panca indera atau semua panca indera yang ada pada tubuh manusia. Baik itu indera pendengaran, indera penciuman, atau bahkan indera penglihatan. Biasanya kondisi-kondisi ini yang disebut dengan ilusi itu bisa saja orang normal mengalami hal demikian. Karena memang berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi yang tentunya berbeda-beda di setiap orangnya. Nah, ketika orang mengalami sebuah kondisi yang disebut dengan ilusi, rangsangan yang didapatkan indera itu tidak sempurna. Sehingga mengakibatkan persepsi seseorang tersebut menjadi terganggu ketika menafsirkan sesuatu berdasarkan panca inderanya. Contoh, ada ilusi yang disebabkan oleh indera penglihatan. Contohnya, kalau Anda melihat sebuah objek itu padahal tidak mengerikan, tetapi Anda melihat objek tersebut seolah-olah mengerikan. Itu sebenarnya adalah sebuah ilusi yang mana sebetulnya Anda menerima persepsi yang berbeda karena rangsangan panca indera yang diterima pada waktu Anda mengalami ilusi itu menjadi terganggu. Sehingga timbullah rangsangan-rangsangan yang menciptakan sebuah ilusi. Sebuah ilusi yang mengharuskan Anda menerjemahkan yang dilihat itu berdasarkan otak Anda. Itu yang disebut dengan ilusi. Contoh lain adalah ketika ilusi pendengaran. Misal Anda sedang berada di sebuah tempat, lalu kemudian tiba-tiba Anda mendengar suara yang aneh. Padahal itu adalah suara sepeda motor atau orang yang sedang lewat. Tetapi bagi Anda, itu adalah suara yang mengerikan. Itu yang disebut dengan ilusi pendengaran dan seterusnya. Atau yang paling terkenal adalah ketika Anda mengambil sebuah pensil. Itu biasanya dulu ada di pelajaran SD ya, di mana itu disebut dengan ilusi optik. Ilusi optik itu adalah ilusi penglihatan. Jadi ketika Anda mengambil sebuah pensil atau ballpoint, kemudian dicelupkan ke dalam sebuah air, ke dalam sebuah wadah yang berisi air, bisa gelas ataupun apa itu. Dan ketika kita melihat pensil tersebut atau ballpoint tersebut, itu seolah-olah bengkok, padahal sebetulnya tidak. Itu yang disebut dengan ilusi optik atau ilusi dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi biasanya ilusi-ilusi itu juga bisa dialami oleh orang-orang yang normal berdasarkan pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi biasanya ilusi-ilusi itu diakibatkan oleh gangguan psikotik ya, macam-macam gangguannya, tergantung si penerima ilusi tersebut. Nah, yang kedua adalah delusi. Apa itu delusi? Delusi itu adalah gangguan khusus, ya, gangguan khusus yang terjadi kepada penderita atau pasien dengan gangguan psikis atau psikotik. Berbeda dengan ilusi. Kalau ilusi orang normal juga bisa
menggunakan atau menyaksikan kejadian-kejadian ilusi. Tetapi kalau delusi itu khusus kepada orang-orang yang menderita psikotis ya, atau psikis. Apa contoh delusi? Contoh delusi itu sebetulnya mirip-mirip dengan ilusi, tetapi kalau delusi itu adalah persepsi yang keliru. Misalkan orang terlalu khawatir yang berlebih, ya, atau disebut dengan paranoid atau parno. Jangan terlalu parno deh, nggak akan terjadi apa-apa. Everything is gonna be alright, kan begitu. Jadi delusi itu sebetulnya adalah sebuah keadaan di mana persepsi seseorang yang mengalami delusi itu seolah-olah dia merasa sangat ketakutan kepada hal yang belum tentu terjadi. Jadi dalam tanda kutip delusi itu adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, karena pada waktu kejadian delusi orang tersebut selalu dihantui oleh hal-hal yang dia takuti. Tentunya ini bermacam-macam ya, pengalaman-pengalaman orang yang mengalami delusi, tergantung bagaimana keadaan-keadaan masa lalu ataupun gangguan-gangguan di lingkungan sekitar yang mengakibatkan orang tersebut menjadi parno atau paranoid, sehingga terjadilah yang namanya delusi. Ya, itu adalah gangguan khusus. Nah, makanya kalau kita kemudian ada di sebuah tempat atau kita sedang mengalami masalah yang besar, kemudian kita takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi itu kita sebetulnya mengalami sebuah delusi. Makanya disarankan bahwa kita itu hidup harus dengan tenang menjalani, karena memang semuanya akan baik-baik saja jika pikiran kita selalu positive thinking. Yang berikutnya atau yang ketiga adalah halusinasi. Nah, ini yang biasanya sering kita temui di beberapa masyarakat. Apa itu halusinasi? Halusinasi itu adalah sebuah rangsangan juga, mirip-mirip dengan ilusi, tetapi kalau halusinasi dia tidak berdasarkan objek. Kalau ilusi dia berdasarkan objek, seperti contoh ilusi optik. Dia objeknya ada. Dia contoh pensil atau ballpoint dicelupkan ke dalam sebuah gelas yang berisi air, sehingga ballpoint tersebut seolah-olah bengkok. Jadi objeknya ada kalau ilusi. Sedangkan kalau halusinasi, dia tidak ada objek sama sekali. Jadi dia tiba-tiba merasa melihat sesuatu begitu, padahal tidak ada. Itu yang disebut dengan halusinasi. Jadi tingkat imajinasinya lebih tinggi daripada ilusi, karena memang di halusinasi itu tidak ada objek sama sekali, tetapi tiba-tiba saja dia mendengar orang yang minta tolong, dia tiba-tiba saja mendengar orang menangis, dia tiba-tiba saja mendengar bisikan dari sesuatu yang gaib, padahal dia ada di kamar sendirian. Itu yang disebut dengan halusinasi. Kamu sedang berhalusinasi, Anda sedang berhalusinasi. Kondisi-kondisi semacam itu mengakibatkan orang-orang yang ada pada kondisi-kondisi tertentu melihat hal-hal yang tidak dia inginkan, katakanlah hantu atau apapun bentuknya, apapun istilahnya. Tetapi kalau halusinasi itu tidak berdasarkan objek, sehingga otak itu tidak bisa mengindrakan atau memvisualisasikan objek dengan jelas, karena memang tidak rasional alam bawah sadar yang bekerja ketika Anda berhalusinasi. Atau dalam kata lain adalah hayalan belaka. Apakah ketika orang melihat sosok, katakanlah penampakan ataupun apa itu istilahnya, apakah dia nyata atau tidak? Ya tergantung kita ya menerimanya. Bisa saja orang tersebut memang betul-betul melihat penampakan, karena memang kita itu berdekatan ya dengan alam fisika dan metafisika. Bisa saja dia melihat objek yang memang kita tidak bisa melihatnya. Bisa jadi seperti indigo atau yang lain. Tetapi pada dasarnya kalau memang secara logika, secara logis, kalau tidak ada objek yang jelas, maka dia bisa disebut dengan berhalusinasi. Ya, seperti itulah perbedaan antara ilusi, delusi, dan juga halusinasi. Apakah Anda sedang berhalusinasi sekarang? Nah, pertanyaannya bagaimana jika bermimpi? Apa mimpi itu masuk ilusi, delusi, ataupun halusinasi? Ya, mimpi itu ternyata adalah kalau menurut istilah umum adalah bunga tidur ya, dimana kalau di masyarakat kita itu sebagian ada yang mengait-ngaitkan dengan kejadian-kejadian yang akan datang atau kejadian-kejadian yang bisa membawa keberuntungan atau bahkan sebaliknya. Mimpi itu masuk halusinasi karena memang pada orang tidur, ketika orang tertidur itu sebetulnya saraf-sarafnya sudah istirahat ya, sudah merecovery tubuhnya. Artinya ketika orang tertidur dan bermimpi,
itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehidupan. Artinya tidak ada tafsir mimpi dalam ilmu pengetahuan ya. Karena memang dalam tanda kutip orang yang sedang bermimpi itu sebetulnya adalah sedang istirahat ataupun sedang mengistirahatkan seluruh aktivitas tubuh organiknya. Bahkan ketika orang bermimpi bisa saja seolah-olah dia mimpi bertemu hantu atau terjatuh dari tempat yang tinggi. Biasanya dalam istilah medis disebut dengan sleep paralysis, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan fenomena ketindihan. Jadi sebetulnya mimpi itu masuk halusinasi karena memang biasanya mimpi itu terbawa ketika pikiran belum tenang, memikirkan sesuatu sebelum dia pergi tidur, akhirnya terbawa ke alam bawah sadar atau alam mimpi, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan ataupun disebut dengan fenomena ketindihan, dan dalam istilah logisnya atau istilah ilmu pengetahuannya disebut dengan sleep paralysis. Jadi seperti itulah perbedaan antara ilusi, delusi, dan juga halusinasi. Dimana kalau ilusi itu sering juga terjadi kepada orang-orang yang normal, kemudian juga biasanya lebih cenderung kepada orang-orang yang memiliki gangguan psikis atau psikotik. Kemudian kalau ilusi itu berdasarkan objek, jadi ada objeknya, tetapi memang rangsangan indera dan panca indera kita tidak sempurna dalam menerima atau memvisualisasikan objek yang kita lihat atau kita dengar atau kita rasa. Sedangkan kalau delusi itu memang kondisi khusus yang terjadi kepada orang-orang dengan gangguan-gangguan psikis lainnya, sehingga mengakibatkan yang namanya paranoid ataupun yang lain berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi yang bersangkutan. Sedangkan kalau halusinasi itu jelas-jelas tidak ada objeknya, tetapi tiba-tiba saja dia melihat hal-hal ganjil, hal-hal yang di luar nalar yang sulit dijelaskan, tetapi dia melihat. Bahkan ada yang berhalusinasi bertemu dengan alien atau ditangkap oleh makhluk astral. Ya seperti itulah. Mudah-mudahan ini bisa menjawab tentang perbedaan antara ketiga istilah ilusi, delusi, dan juga halusinasi. Apakah fata morgana masuk kepada ketiga itu? Nah, ini akan kita bahas pada video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Z2H Insight, terus berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.